Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Alisya Pratama dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis komponen elektronika. Jenis-jenis komponen elektronika itu terbagi menjadi dua, komponen pasif dan komponen aktif. Komponen pasif adalah jenis komponen elektronika yang bekerja tanpa memerlukan arus listrik, sehingga tidak bisa menguatkan dan menyearahkan sinyal listrik, serta tidak dapat mengubah suatu energi ke bentuk lainnya. Contoh komponen pasif yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Resistor, atau disebut juga dengan hambatan, adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai dari resistor atau hambatan adalah ohm. Jenis-jenis resistor, diantaranya yang pertama itu ada resistor dengan nilai tetap, yang kedua ada resistor yang nilainya dapat diatur atau biasa disebut dengan potensiometer, lalu selanjutnya ada resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya atau LDR, yang keempat ada resistor yang nilainya dapat berubah dengan perubahan suhu, biasa disebut dengan PTC atau NTC. Ini contoh-contohnya. Lalu ada kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Fungsi dari kapasitor itu dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner sebagai perata arus pada rectifier dan juga filter dalam rangkaian power supply. Satuan nilainya itu adalah farad. Jenis-jenis dari kapasitor itu, yang pertama, kapasitor yang nilainya tetap dan tidak berpolaritas. Lalu yang kedua, ada kapasitor yang nilainya tetap tetapi memiliki polaritas. Lalu yang ketiga, ada kapasitor yang nilainya dapat diatur. Kapasitor ini biasa disebut dengan variabel kapasitor. Ini contoh-contohnya. Selanjutnya ada induktor. Induktor atau biasa disebut juga dengan koil, merupakan kumparan elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi filter dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Induktor atau koil banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner untuk pesawat radio. Satuan induktansinya adalah Henry. Jenis-jenis dari induktor itu, yang pertama ada induktor yang nilainya tetap, dan yang kedua adalah induktor yang nilainya dapat diatur atau sering disebut dengan coil variable. Ini contohnya. Lalu selanjutnya ada komponen aktif. Komponen aktif ialah jenis komponen yang elektronikanya memerlukan arus listrik supaya dia itu bisa bekerja pada rangkaian elektronika yang bisa menguatkan dan menyearahkan sinyal listrik, sehingga dapat mengubah energi dari satuan bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya itu, yang pertama ada transistor. Transistor itu merupakan komponen elektronika aktif yang punya banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peranan yang sangat penting dalam dunia elektronika modern ini. Beberapa fungsi transistor itu, yang pertama ada penguat arus, lalu ada switch atau pemutus dan penghubung, lalu ada stabilisasi tegangan, modulisasi sinyal, penyearah, dan sebagainya. Transistor itu terdiri dari 3 terminal. Yang pertama itu ada basis, yang kedua ada emitor, lalu yang ketiga itu ada kolektor. Jenis-jenis transistor itu, yang pertama itu ada PNP, lalu yang kedua itu ada NPN. Ini sebagai contohnya. Lalu yang selanjutnya itu ada dioda. Dioda merupakan komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda itu terdiri dari 2 elektroda, yaitu anoda dan katoda. Berdasarkan fungsinya, dioda itu terdiri dari yang pertama, dioda biasa atau dioda penyearah. Lalu selanjutnya ada dioda Zener yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian. Selanjutnya ada LED atau light emitting diode.
Lalu ada dioda foto, ada dioda Schottky atau SCR, selanjutnya ada dioda laser. Ini sebagai contoh-contoh dari dioda. Lalu selanjutnya itu ada IC. IC atau Integrated Circuit. IC itu merupakan komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC itu bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 sampai ratusan kaki atau terminal. Fungsinya itu juga beraneka ragam, dimulai dari sebagai penguat, sebagai switching, sebagai pengontrol, hingga media penyimpanan. Pada umumnya, IC itu merupakan komponen elektronika yang digunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika. IC merupakan komponen semikonduktor yang sangat sensitif terhadap ESD atau electrostatic discharge. Ini sebagai contoh dari IC. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.